Kita isi full tank dulu. Kita pakai Pertamax ya. Jadi ya masih baru mobilnya, jadi pakai Pertamax dulu. Semoga konsisten Pertamax sih, maunya gitu. Nggak usah kena subsidi atau pakai barcode Pertalite. Kita isi Pertamax. Saya mau ngajak lagi kita spill dikit-dikit. Ini mobil Avanza yang baru tiba setelah kita order akhir tahun kemarin 2024, dan kita UTJ tanda jadi di Januari 2025. Karena ini mobil sudah banyak yang review, mobil yang sudah banyak masyarakat Indonesia punya, jadi kita spill dikit-dikit aja reviewnya. Lanjut nanti kita kletek-kletek plastik di dalamnya, dan kita cari tahu plus minusnya mobil Avanza all new ini ya. Avanza yang terbaru ini, karena belum ada keluar yang model baru lagi. Karena mobil ini itu setelah saya lihat kemarin itu banyak beberapa minusnya juga mobil ini. Nanti kita lihat ya. Mungkin juga teman-teman banyak yang belum tahu minusnya itu. Meskipun hal-hal yang sepele sih, nggak begitu berarti, tapi kita masukkan itu hal yang minus gitu. Dan plusnya juga banyak sih. Plusnya juga banyak. Nah, nanti kita lihat ya. Kita eksterior dulu, kita lihat-lihat dulu, kita spill dikit-dikit. Avanza all new tipe G Matic. Tahun 2024, tapi nicknya kita di 2025 ya. Jadi sekilas mobil ini memang di tipe tertengah ya. Di bawahnya ini ada tipe E, dan di atasnya sudah masuk ke Veloz, Toyota Veloznya. Tapi tipe G ini menurut saya sudah cukup lah. Sudah cukup dengan fasilitas yang ada, termasuk tombol keyless entry-nya ini ya. Tombol keyless entry-nya ini tadi sudah start stop engine bottom. Nah, ini kalau tipe E kan termasuk belum ada antena Sarvin, peleknya belum two-tone yang tipe E ini gitu. Oke, kita lihat ke dalam. Kita dari bagasi dulu aja ya. Dari bagasi ya sudah banyak sih orang yang tahu ya apa itu Avanza, gimana itu mobilnya. Ini kita lipat baris 3 dan baris 2-nya. Hanya ya sampai tipe G ini kisi-kisi AC-nya hanya nyampe di row kedua aja. Tapi di row kedua itu kisi-kisi AC-nya ada 4 kisi-kisi sebenarnya, tapi dijadikan 2. Nah, kita sudah dapat karpet ini juga, semua baris. Nah, coba kita tegakkan kursinya. Masih dibungkus plastik semua ya. Habis ini kita kletek-kletek lagi plastiknya. Dari luar, plusnya mobil Avanza ini
Yang pertama itu ya, lampunya headlamp lampu ini sudah LED putih. Kita bahas plusnya dulu. Dan dia ini yang bagus juga plusnya, ini garis tengah ini hitam black piano ya, jadi glossy blacknya, jadi itu mengkilat gitu. Itu menurut saya plusnya di situ juga dapat. Ini plus opini saya, menurut saya pribadi ya. Yang kedua, yang ketiga grill tadi itu, yang kedua velgnya ini ya, velgnya itu tone dan ini kelihatan sporty, bagus, pas jalan pun juga bagus. Yang keempat, spion ini sudah ada sennya dan auto retract. Pas kita kunci dia otomatis lipat gitu. Termasuk kita buka juga dia membuka. Selanjutnya plusnya ini yang saya bilang tadi, pintu yang sudah keyless. Lanjut ke belakang. Nah, belakang juga antena itu ya, Sunfin antena itu plusnya menurut saya, karena yang tipe E belum Sunfin antena. Yang lain di belakang ini sudah umum lah. Oh ya, plusnya lagi ada kamera mundur ini ya, ada kamera mundur yang itu juga sangat berguna. Ya mungkin itulah plusnya yang di luar ya. Nah sekarang minusnya, untuk eksterior minusnya menurut saya, pertama fog lamp ini masih halogen warna kuning biasa ya, halogen biasa. Selanjutnya yang kedua nggak ada lampu DRL nggak ada. Dan grill ini terlalu apa ya, terlalu polos gitu loh. Ini karena warnanya, grillnya ini warna hitam doff ya, jadi nggak ada chrome sama sekali. Meskipun ya jangan banyak chrome juga jelek ya, tapi ada sedikit lah list chrome gitu, mungkin mempertambah manis gitu. Selanjutnya minusnya tombol ini, keyless di gagangnya pintu ini sangat sensitif. Jadi apa ya, kalau kita bersih-bersih mobil, kunci kita kantongi, kita bawa, karena ya bersihin kan sekalian manasin mobil ya. Nah itu pas bersihin nggak sengaja kesenggol, ini buka, bersihin lagi kesenggol, nutup. Nah, maksud saya itu ya oke lah, tapi apa ya semudah itu kebuka ketutupnya. Lantas spion ini juga ikut, kalau membuka, spionnya membuka ini ikut tombol membuka pintu. Kalau seandainya ini spionnya dipakai membukanya itu waktu di starter, nah itu mungkin gak terlalu bolak-balik buka tutup ini ya spionnya ini. Jadi waktu di tombol starter aja baru spion ini membuka, mungkin itu lebih efektif. Itu minusnya. Lanjut yang belakang, minusnya apa ya belakang ini ya. Jadi ini sekalian saya cari tahu langsung sekarang ini ya, plus minusnya ini. Kita lihat aja kira-kira apa. Nanti teman-teman juga bisa komen apa yang kurang, minusnya atau plusnya, bisa ditambahin di komentar ya. Ini saya kan baru ambil unit ini. Mungkin itu ya yang eksterior minusnya ya. Lanjut kita ke dalam, kita lihat eksteriornya plus minusnya.
sambil kita kletekin dulu aja ya, kita kletekin dulu plastik-plastiknya yang ada. Nah, ini joknya nih masih terbungkus semua ya, kita buka semua. Dan ini tipe G tapi sudah mewah. Kalau menurut saya motif joknya ini sudah mewah. Oh, ini nanti buka ini juga ya, buka kepala. Oke lah, kita kletekin yang sebisanya ini dulu, termasuk jok belakangnya ada juga. Sekarang kita lanjut plus minusnya Avanza ini, Avanza tipe G di bagian interiornya. Kita nyalakan dulu. Makan peserta. Kita nyalakan biar enggak terlalu pengap atau panas di dalam. Oke. Masih Pak Dos? Adit kali, saya nggak ngisi hari ini. Hari ini Jadi Avanza all new ini yang tipe G, mulai dari plusnya ya, plusnya selama saya pakai kemarin berapa hari itu dan sampai sekarang, jadi saya tahu waktu jalan kayak gimana plusnya dan minusnya. Plusnya mobil ini dalam interior, layar head unit ini mudah kita operasikan ya. Ini kita mudah operasikan dan tidak mengganggu pandangan ke depan. Jok ini lebih rendah, jadi visibilitas pandangan kita itu jauh lebih enak. Dan selanjutnya setir ini pun juga otomatis ikut rendah gitu. Plusnya di situ, ditambah plusnya lagi ada kantong cup holder di depan kisi-kisi AC, di pengemudi termasuk di penumpang juga ada ini. Nah, jadi bisa menambah dingin minuman. Selanjutnya plusnya selanjutnya lagi apa ya? Plusnya tipe G ini ya, inilah termasuk ini juga lah. Tombol di steering switch ininya sangat membantu juga untuk mengoperasikan head unit audionya. Tombol-tombol AC sudah digital, tipe G sudah digital. Selanjutnya speedometer ini juga mudah kita pahami, terbaca dengan baik ya, dan juga ndak ribet tombol-tombolnya. Selanjutnya plusnya ada traction control. Tipe G sudah ada traction control. Kalau tipe M kayaknya belum ada ya. Itu selanjutnya apa ya? Selanjutnya di atas ini ya masih wajar-wajar aja, normal aja. Ini kita kletek sekalian. Oh, mungkin ini jangan dah, biar dah, ini kan nggak jarang terpakai kalau nggak silau atau panas. Plusnya lagi cup holder ini ada lumayan banyak loh di Avanza ini ya. Di pintu ini aja ada 2 tempat untuk naruh botol ya, botol 330 ml sampai 600 ml masuk, ada 2. Jarang, karena biasanya banyakkan mobil tempat minuman di pintu itu, cup holder di pintu itu biasanya cuma 1, sisanya untuk naruh apa barang apa. Kanan kiri ya, kanan kiri juga ada. Termasuk di sini ada laci, di sini juga ada laci.
di sini juga ada laci. Di belakang juga ada laci, di pintu itu juga ada laci, sama seperti biasanya mobil. Di sini, di tengah ini, sandaran tangan tengah ini juga ada laci. Plusnya yang selanjutnya lagi sudah start stop engine button. Ini sangat mudah dan fungsional sekali, modern sekali. Selanjutnya plusnya ada sensor tempat duduk seat belt di semua penumpang. Semua baris penumpang di belakang tuh masuk sini semua indikatornya. Selanjutnya garis chrome-chrome-nya yang di interior ini mewah. Ini chrome di pintu. Ini bukan chrome yang seperti biasanya ya. Ini chrome metalik gitu loh, ngedove gitu chrome-nya. Itu mewah. Sampai ke tengah sini, ke kisi-kisi AC sana, sini, sama di sini, sini. Termasuk di setirnya ini ya. Ini mewah, terasa mewah gitu chrome-nya. Selanjutnya plusnya di sini, tombol ini ya, tombol spion ini, auto retract-nya ini sangat membantu. Nah, itu apalagi ya, apalagi kalau baris 2 dan 3 ya mesti masih standar aja, sama. Termasuk ada tombol AC nya juga di atas itu, tapi itu sudah biasa, sudah wajar. Apakah cukup itu plusnya di mobil ini? Bisa komentar ya, ditambahin ya teman-teman ya. Ini saya ini apa adanya aja. Mungkin juga saya banyak yang lupa, banyak yang tidak tahu juga. Selanjutnya kita ke minusnya. Nah, di minusnya ini loh yang apa ya, yang saya begitu perhatiin itu. Yang pertama minusnya, Avanza ini tipe G, bahan apa ya, bahan material yang ada di interior sini, termasuk di ini ya, pintu ini ya, saya pahami tipe G ya, tapi ini semua itu masih hard plastik keras gitu. Ini masih plastik keras, tidak ada sama sekali empuk-empuknya, nggak ada sama sekali lapisan kulit atau sejenisnya. Nah, ini masih keras semua, termasuk di sandaran tangan sini keras semua, tidak ada yang empuk. Material dashboard sama sekali tidak ada empuk-empuknya, ini sama sekali. Nah, itu disayangkan itu. Selanjutnya minusnya AC ini ya, tombol-tombol AC ini tidak ada searah semburan ke kaki, ke kaca depan, kaca belakang, tidak ada. Jadi cukup hanya satu ini semburannya, arahnya ke orangnya. Tidak ada settingan arah semburan. Itu minusnya. Selanjutnya minusnya tombol steering switch. Yang ini memang plusnya untuk audio, plusnya yang tadi. Minusnya di sini tuh tidak ada sama sekali tombol untuk operasionalkan speedometernya, malah ditaruh di bagian sini ya. Nah, jadi ini untuk audio, ini untuk speedometer. Ya kenapa ini kok nggak ditaruh di sini gitu ya? Ini taruh sini mungkin lebih efektif, lebih pas, lebih apa ya, lebih pantas lah. Terus sama-sama ada tombol gitu, terus
meskipun sama-sama dikasih tombol ya, kenapa nggak taruh sini gitu aja sih. Sedangkan tripnya ini ada di sini. Ya mungkin bagi pabrik biar nggak mengganggu mengemudi tangan kanan di sini, biar fokus mengemudi aja. Itu mungkin ya. Ya itu opini saya sih ya. Tapi kalau bagi saya ini mending ditaruh sini, kita operasionalkan speedometernya. Oke, selanjutnya minusnya ketika kita masuk dan mengendarai mobil ini ya, karena ini matic, jadi kaki kiri ini kan istirahat ya kalau matic kan ya, nggak ada kesibukan apa-apa saat mengendarai. Nah ini kaki ini kaki ini itu selalu kena batas tengah ini. Nah batas tengah ini tuh keras sekali, ini material yang keras, plastik keras. Jadi lama-lama ini kaki nih, lutut ini sakit. Mengendarai 2 jam, 1 jam, 2 jam itu mulai kerasa tidak nyaman. Karena otomatis kaki akan ke sini. Kalau ada teman-teman yang sudah pakai Avanza ya, bisa berbagi juga. Betul nggak yang saya bilang ini? Kaki ini terasa nggak nyaman kena plastik tengah ini. Gitu. Mungkin seharusnya posisinya itu nggak yang mengganggu gini ya, gimana gitu kan, karena ada banyak mobil lah yang matic tapi nggak mengganggu sampai sini, kakinya nggak kena ini keras. Itu minusnya, ini sangat nggak nyaman ya bagi saya. Selanjutnya minusnya, mobil ini apa ya, tidak ada ini apa ini, intermittennya wiper. Jadi nggak ada auto, nggak ada intermittent, jadi hanya skalanya aja pelan, sedang, cepat gitu aja. Nggak bisa diatur waktu pelannya, dikasih intermittennya itu nggak ada. Nggak ada auto juga untuk headlamp atau wipernya tadi itu. Selanjutnya minusnya speakernya ya, audio ini ya. Audionya ini masih biasa sekali suaranya. Filmmaker, tapi dia ini apa namanya? Bassnya itu sangat minim sekali. Citra dan apa ya? Kayak gitu. Menyambungkan diri dengan kecintaannya terhadap jadi terhadap triple-nya Indonesia yang tanah keras. air. Ya lewat makanan. Bassnya sedikit sekali. Itu selanjutnya minusnya lampu kabin ini masih warna kuning. Nah ini masih warna kuning semua sampai baris belakang masih warna kuning. Minus selanjutnya apalagi, oh ini ya, jadi sensor seatbelt ini untuk passenger maupun supir. Kalau kita jalan ya, kalau kita jalan terus ada penumpang yang nggak pakai seatbeltnya ini, maka alarm indikatornya itu menyala dan bunyi terus menerus, nggak berhenti. Entah berapa lama berhentinya, tapi saya kemarin coba sama teman saya naik, sampai lama itu nggak berhenti, bunyi terus, nanti mengganggu. Sampai akhirnya saya tancap kayak gini aja dah, kalaupun nanti ada penumpang lupa nggak pakai ya nggak bunyi, tinggal makein langsung aja. Itu jadi mestinya ada tombol yang untuk matiin alarmnya itu, atau alarmnya bisa mati sendiri setelah sekian menit gitu, jadi nggak bunyi terus menerus. Itu terus minusnya lagi ini ya, kalau teman-teman ngerasa ya pas waktu nyetir Avanza ini material plastik di belakangnya setir ini itu
apa ya, nggak solid gitu loh, dan bunyi-bunyi krek gitu kalau kita nyetir gitu. Kalau kesenggol, ketekan, krek gitu, nggak solid kayak gitu. Termasuk itu juga spion covernya, spion yang belakang itu yang warna putih itu, warna putih sebodi itu juga materialnya krek gitu, nggak solid spionnya. Selanjutnya minusnya di atas ini, kaca ini hanya ada kaca, nggak ada pintu, nggak ada lampu ya, nggak ada lampu. Kaca pun ini nggak ada tutupnya, wis terbuka gini kaca itu, termasuk yang di sisi driver nggak ada, malahan nggak ada kaca sama sekali, nggak ada saku buat nyantolin kartu atau uang atau lain sebagainya, nggak ada lampu juga itu. Mungkin antara wajar sama nggak wajar ya, dari plus minusnya itu, karena mobil ini OTR-nya harganya di Jawa Timur kemarin tuh 282 sekian juta, 282 sekian juta dikurangi diskon. Ya maksud saya tuh, dengan mobil yang harga segitu, terus dapat material dan minus-minusnya seperti itu, ya apa ya, kurang worth it gitu lah. Contoh kayak bahan-bahan material plastik semua itu, seenggaknya kan ada lah, mungkin material yang soft, yang empuk, terus konsol tengah nggak mengganggu kaki kiri kayak tadi itu, kayak gitu-gitu mungkin bisa diperbaiki, kan nggak banyak juga itu biayanya mungkin ya itu. Oh ya, ada yang kurang lagi ya, baru ingat saya, plusnya termasuk yang masuk dalam kategori plusnya, transmisinya ini sudah 7 speed loh. Transmisinya ini Avanza yang baru itu 7 speed. Jadi kalau saya bilang emang mobil ini irit, beneran ini selain dual VVT mesinnya, transmisinya pun 7 speed dan tritonic ya, bisa manual. Itu kelebihannya. Apalagi apa yang masih ada yang kurang? Oh, ini juga yang saya bilang tadi, motif joknya ini ya. Jadi motif joknya ini, nah ini sudah mewah bagi saya, hitam dengan motif yang di tengahnya ini garis-garis gini, plus warnanya apa ini, warnanya merah kecoklatan tapi mewah gitu ya. Mewah lah ini kalau bagi saya ini motifnya, meskipun bahannya bukan bahan yang bagus ya, ini bahan apa ini namanya, kain biasa, kain yang mudah kotor sebenarnya ini. Kalau warna putih kotor, ini udah kotor, terus perawatannya juga susah karena ini kan kain yang langsung tembus ke dalam. Tapi kelebihannya kalau pakai kain gini lebih empuk dan lebih adem, gak panas di pantat, gak panas di punggung, gak gampang panas itu. Lanjut apa lagi, kisi-kisi AC itu ya. Lanjut minusnya itu kisi-kisi AC tadi itu, yang hanya di baris tengah, nggak nyampe ke baris belakang. Tapi di baris tengah sudah ada apa namanya, empat kisi-kisi sebenarnya, tapi dijadikan 2, 1 2, terus ini 3 4 gitu. Dan plusnya lagi, radius putarnya Avanza terbaru ini itu bisa kecil sekali radius putarnya. Jadi
kalau kita putar balik gitu ya, saya kan baru ini yang kalau pakai all new nyetir langsung ya, jadi saya ngerasakan itu oh beda sekali, eh, posisi drivernya, handlingnya, dan sampai ke putar baliknya ternyata radiusnya bisa kecil gitu. Jadi kalau kita putar balik biasanya kalau pakai mobil yang lainnya saya itu masih merasain lebar lah putarnya, tapi pas pakai Avanza ini all new ini bisa radius putarnya bisa kecil gitu, jadi lebih enak gitu, lebih lebih mudah, dan nggak sampai takut nemper yang depan gitu, jadi enak gitu, radius putarnya lebih kecil gitu. Itu salah satu plusnya ya. Tambah lagi mobil yang baru dapat bonus apar gini, kayaknya ini sudah wajib ada apar di setiap mobil. Oke, apalagi kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya. Itu oke, itulah sekilas mobil Avanza all new ini. Dari plus minusnya mungkin ada yang kurang atau salah, bisa sekali lagi bisa dikoreksi ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih supportnya dan sampai jumpa.